Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang modal dan lapangan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari modal. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekelumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dan melakukan suatu pekerjaan, usaha. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar maupun berskala kecil. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, jenis modal berdasarkan sumber. Yang pertama, modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat daripada kreditur atau para pemegang saham. Yang kedua, modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapatkan dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk memegang bisnis karena sifatnya yang terbatas dan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Jelaskan beberapa materi mengenai jenis modal berdasarkan pemilik wujudnya. Yang pertama yaitu modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki masyarakat yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat sendiri untuk melakukan operasional produksi. Contohnya yaitu jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal perseorangan, yaitu modal yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai fungsi yang mampu memudahkan segala bentuk aktivitas dan memiliki laba untuk para pemiliknya. Contohnya yaitu deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Dan yang berikut yaitu jenis modal berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu modal abstrak atau modal pasif. Modal ini merupakan modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan tidak memiliki bentuk, tapi sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya yaitu hak cipta, penggunaan, skill tenaga kerja, dan citra perusahaan. Yang terakhir yaitu modal konkret atau modal aktif. Modal ini adalah modal yang bisa dilihat secara langsung atau bisa dilihat secara kasat mata dan memiliki bentuk. Contohnya yaitu bahan baku, gudang, kendaraan, dan lain-lain. Lapangan usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. 3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan tujuan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. 4. Koperasi dapat menghimpun dana dan mengeluarkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain atau anggotanya. 5. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi. 6. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur oleh lanjut dengan peraturan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lapangan usaha koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau disingkat dengan KSP. KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjam. Anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa, dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam
ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan dari, oleh, dan untuk anggotanya. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabotan rumah tangga. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lapangan usaha koperasi dan koperasi sebagai badan usaha. Yang pertama, lapangan usaha koperasi. Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, koperasi sebagai badan usaha. Yang pertama, tunduk kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku. Yang kedua, mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan orang dan usahanya. Yang ketiga, anggota sebagai pemilik sekaligus penggunaan jasa. Yang keempat, memerlukan sistem manajemen usaha. Sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.